Oke, selamat siang semuanya, salam hebat luar biasa. Nah, teman-teman, siang hari ini saya senang banget, saya happy banget. Bukan karena banyak sekali prestasi yang tercapai di bulan Oktober, gitu, karena juga ada sebagian yang masih berjuang, tapi saya percaya karena kita membawa aura, kita membawa spirit ini, yaitu setiap hari kita sedang terus ingin menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih kaya, dan lebih bahagia. Untuk itu, perasaan ini harus Anda bangun, perasaan ini harus Anda jaga, jangan sampai dinodai, ya. Karena mungkin ada yang nolak bisnis ini, ada yang nggak belanja, ada yang meninggalkan usaha ini, ada yang membuat Anda kecewa, tapi kalau Anda terus bisa jaga yang namanya spirit positif, semangat, bahagia, maka saya percaya yang kita sedang minta, yang sedang kita niatkan, yaitu kehidupan yang lebih sehat, lebih kaya, dan bahagia pasti akan terwujud. Ya, amin ya. Nah, teman-teman, siang hari ini topiknya agak serem kayaknya ya. Kemarin saya bilang, aduh lingkaran setan. Ya, benar-benar lingkaran setan. Dan ini kehidupan yang saya perhatiin ada di antara Anda semuanya. Ya, saya nggak mungkin akan sebutkan siapa orangnya, tapi dari beberapa konsultasi, beberapa chat, beberapa diskusi, saya tahu ini adalah masalahnya dan saya juga pernah mengalami, untuk itu saya akan berbagi kepada Anda bukan dari teori, bukan dari kata orang, tapi betul-betul dari sebuah hal yang saya alami. Dan semoga kalau kita udah tahu, merasakan, dan bisa bebas dari masalah ini, pelan-pelan bisa lepas, gitu. Saya berharap kalau Anda siang ini ada yang ngalamin, maka ini bisa menjadi sebuah jalan untuk Anda bisa membebaskan orang lain. Nah, lingkaran setan yang saya maksud adalah kita ini pengen hidup sehat, pengen hidup kaya, pengen hidup bahagia. Saya percaya itu adalah keinginan setiap kita. Ya, dimulai dari kata sehat dulu. Ya pengen banget punya kesehatan yang prima, stamina yang prima, karena kita tahu edukasinya sangat bagus. Ketika kita sehat, kita bisa lakukan banyak hal. Kalau kita sakit, kita keinginannya cuma satu, yaitu sehat. Orang sehat bisa mengerjakan banyak sekali hal, bisa mendapatkan banyak sekali hal, bisa menghasilkan banyak sekali hal. Tapi orang sakit kadang-kadang cuma jadi beban. Ya, dan itu akan muncul banyak sekali perasaan yang saya nggak perlu detilkan lagi di sini, tapi kita percaya bahwa kita sebagai manusia, tadi saya sudah broadcast, harta terbesarnya adalah kesehatan. Setuju ya teman-teman ya? Untuk itu, saya akan masuk ke poin pertama, karena kita mau putuskan rantai ini, yaitu kita ingin sehat, tapi biasanya nggak bisa mengupayakannya, nggak bisa beli produknya, nggak bisa pakai produknya, nggak bisa beli suplemennya, dan ketika kita pengen jualan untuk dapat uang, kita merasa kita nggak bisa jualan. Nah ini rantai, ini satu jebakan, ini satu lingkaran yang membahayakan. Mau sehat, pengen beli produk nggak bisa. Pengen anaknya sehat, pengen orang tuanya sehat, mau beliin produk nggak bisa karena nggak ada duit. Sekarang nggak ada duit, disarankan untuk jualan. Mau jualan ternyata nggak laku-laku. Nah artinya kita itu terus mau sehat, nggak bisa beli, mau beli, nggak bisa jualan. Nah jadi akhirnya dua-duanya nggak didapat. Ya nggak sehat, ya nggak dapat penghasilan. Nah teman-teman siang hari ini saya berharap satu kalimat yang sudah kita ulang-ulang, yang sudah kita pahami bersama bagi Anda yang baru, saya ingin Anda dan saya pahami tiga kata ini, yaitu sepakat, percaya, dan bertindak. Nah ini dasarnya dulu ya teman-teman ya. Saya berharap Anda dan saya sepakat untuk kita sedang bersama-sama mengupayakan, sedang bersama-sama memohon, sedang bersama-sama berharap untuk kita bisa sehat. Ya, sepakat nggak teman-teman? Sepakat ya? Sepakat. Saya percaya sepakat itu, karena tidak pernah ada orang yang mau sakit. Tidak pernah ada orang yang mau ketika sakit itu akhirnya yang menyertai banyak. Ya mungkin dipecat, ya mungkin nggak bisa kerja, ya mungkin jadi beban, ya mungkin jadi omongan orang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sepakat dulu bahwa kita sama-sama pengen sehat. Nah yang kedua, percaya. Percaya apa teman-teman? Percaya bahwa kita pasti bisa sehat. Percaya bahwa kita akan sehat. Nah, kalau ngomong percaya, tentunya saya harus sampaikan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dulu, ya, karena kita tahu kita diciptakan ini bukan iseng, kita diciptakan untuk kita bisa menjadi berkat, menjadi jalan rezeki, bisa menikmati kehidupan ini dengan baik, maka saya percaya takdirnya Yang Maha Kuasa adalah kita sehat. Itu.
Cuma kadang-kadang masalahnya karena kita tidak paham tentang konsep kesehatannya, tidak mengerti cara mengupayakannya, dan bahkan kita kadang-kadang nggak percaya kalau kita ini bisa sehat, maka itu yang membuat kita itu jadi menjauh dari yang namanya kesehatan. Nah, kita harus percaya dulu nih, percaya dulu ya. Saya berangkat dari pribadi yang tiap 3 bulan sekali waktu saya bekerja di sebuah perusahaan itu selalu harus cuti 2-3 hari dan bahkan selalu ke rumah sakit untuk mondok. Fisik memang nggak terlalu kuat. Saya juga mengidap beberapa penyakit, yang salah satunya yang sangat umum adalah sakit MAH, tapi itu mengganggu banget karena nggak bisa minum kopi, sambal, ketut, pedes, terus ngomong 1 jam aja udah gelegean, itu mengganggu teman-teman. Ya, dan itu menyakitkan. Makan banyak sakit, makan sedikit sakit. Itu telat makan sakit, keseringan makan juga tetap sakit juga. Nah, ini ganggu banget nih. Nah, setelah saya mulai percaya bahwa saya bisa sehat, itu saya bisa mendapatkan kesehatan. Tentunya ada yang ketiga, yaitu bertindak. Karena kata bertindak ini penting ya teman-teman ya. Kita lihat di depan kita itu nggak usah di depan, mungkin Anda mungkin di kamar mungkin, atau Anda mungkin di kantor, atau Anda mungkin di pekerjaan Anda, atau Anda mungkin lagi di mobil ya. Anda tahu di rumah itu di meja makan itu ada makanan yang cukup banyak yang sudah disediakan dan Anda lapar sekarang ini, Anda lapar, Anda pengen makan. Saya percaya makanan itu tidak ditelepon, terus di video call dengan anak, atau Anda amati terus, atau Anda bayangin dan Anda jadi kenyang. Setuju nggak teman-teman? Anda perlu melakukan sebuah tindakan. Mungkin pulang, mungkin harus berangkat ke rumah Anda, dari tempat kerja Anda, mungkin Anda harus keluar dari kamar Anda untuk menuju meja makan, itu dan sebagainya, tindakan yang menuju ke makanan tersebut, Anda ambil piring, Anda ambil nasi, Anda lakukan prosesi untuk makan, dan Anda lakukan makan. Itu akan membuat Anda bisa kenyang. Setuju ya teman-teman ya? Jadi artinya sepakat, percaya, dan bertindak, simpelnya adalah kita harus bareng-bareng mengalaminya. Dan saya percaya kalau kita udah punya kesepakatan yang sama, kita bisa kejar hal yang sama, harapkan hal yang sama, yaitu kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Kita percaya hal yang sama bahwa kita bisa sehat, kaya, bahagia, dan kita bertindak bersama-sama, maka kita akan mendapatkannya. Oke, dan kita akan mulai dari yang namanya kesehatan dulu, teman-teman. Karena saya merasa kuncinya ada di sini. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Anda semuanya. Kita niatkan untuk kita sehat, kita upayakan bagaimana kita sehat, kita lihat di luaran, ternyata untuk orang itu sehat, bisa lakukan banyak sekali hal. Itu dulu saya pernah dapat satu penjelasan yang cukup masuk akal, kita itu sebetulnya nggak butuh suplemen, kalau kita bisa. Satu, pikirannya tenang. 2, olahraganya cukup. 3, tidurnya teratur. 4, makannya teratur dan bergizi, ya, teratur dan bergizi. Yang kelima, minum air yang cukup. Ya, kita nggak butuh suplemen gitu. Nah, tapi masalahnya teman-teman, sekarang ini kalau kita hidup di era yang serba cepat, era teknologi, era informasi, era di mana malah di masa pandemi begini, saya rasa kita butuh, ya, karena kita nggak bisa lengkapi semuanya. Ya, ada nggak yang pikirannya selalu bisa tenang, olahraganya selalu bisa teratur, tidurnya selalu bisa teratur jamnya, makannya selalu teratur dan gizinya cukup, yang kelimanya juga air minumnya juga cukup. Ya, malah sekarang ditambah dengan masalah baru yaitu ada radiasi. Nah, teman-teman, kenapa kita harus memakai, mengkonsumsi yang namanya suplemen atau tambahan karena kita kurang. Ya, jadi kalau Anda udah cukup, saya rasa Anda nggak perlu ikut webinar ini, nggak perlu ikut meeting ini, dan Anda skip aja nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda ingat, ternyata saya beberapa waktu yang lalu masih sakit, ternyata keluarga saya masih ada yang mengalami kesakitan, ternyata ada gangguan kesehatan di sekitar saya. Itu. Oke, Anda mungkin nggak ngalami, tapi pertanyaan berikutnya adalah, maukah Anda menjadi orang-orang yang bisa memberikan kesehatan kepada sesama Anda? Nah, ini step berikutnya ya. Tapi yang pertama adalah saya ingin Anda dan saya mengalami yang namanya kesehatan terlebih dahulu. Karena yang saya tahu, Anda sudah sepakat, Anda ingin sehat, Anda sudah percaya bahwa Anda bisa sehat, dan kita akan bertindak bersama untuk bisa sehat. Nah, niat atau ikhtiar ini, upaya ini harus kita
sadari, kita benar-benar pahami teman-teman, dan kita tahu ketika orang lain mencari, mengupayakan, mungkin akhirnya harus ketemu produk yang salah, ketemu produk yang mahal, ketemu penanganan yang keliru, maka kita harus bersyukur karena kita sudah memilikinya. Ya, kita punya 50-an jenis produk dengan spesialisasi masing-masing ya untuk kita bisa menjaga organ kita sehat. Tapi siang hari ini saya pengen karena kita tadi udah tahu bahwa kalau kita lapar kita nggak bisa lihat nasi itu jadi kenyang. Kalau kita lapar kita nggak bisa video call anak kita di rumah terus tolong di videoin nasinya terus kita jadi kenyang, nggak bisa. Kita harus melakukan tindakan. Dan tindakan siang hari ini yang saya ingin Anda dan saya lakukan, gitu, dan ini bukan gimmick ya, ini betul-betul sesuatu yang saya berharap kalau Anda paham bahwa Anda ini butuh sehat, Anda harus bertindak. Ya, nah, teman-teman, karena kita sudah disediakan produk yang luar biasa, cukup banyak, maka untuk kita bisa sehat, kita harus tahu bahwa kita harus mengkonsumsinya, memakainya, atau menggunakannya. Dan siang ini karena banyak sekali produk yang saya nggak mungkin bisa sampaikan ke Anda semuanya, saya mungkin hanya akan ajak ajak Anda ya untuk menggunakan minimal 3 produk ini. Minimal 3 produk. Teman-teman, saya mengasihi Anda. Saya nggak pengen dengar ada yang sakit, saya nggak pengen ada yang kesehatannya terganggu, saya nggak pengen ada yang boros uangnya untuk keluar banyak uang, minum banyak obat, saya nggak pengen ada yang jadi nggak efektif, nggak maksimal hidupnya karena lagi sakit dan akhirnya kena masalah yang lebih parah lah. Ya, produk pertama adalah Super Green SGF, teman-teman. Ini saya nggak lagi bicara tentang product knowledge, tapi saya pengen Anda bertindak. Karena produk knowledge Anda bisa baca di buku katalog, Anda bisa ikut Q&A, Anda bisa cari di artikel-artikel yang sudah sangat mendukung tentang produk yang namanya Super Green. Nah, teman-teman, siang hari ini bagi Anda yang ada di dekat Anda itu ada SGF seperti saya. Bagi yang di dekat Anda ada SGF, saya persilahkan Anda ambil dulu. Saya ingin tahu siapa yang sudah punya SGF dan Anda tunjukkan di screen. Oke, silakan yang sudah punya SGF boleh diambil. Silakan diambil. Yang sudah punya, ya saya tunggu Bu Novi. Yang lain saya tunggu. Jadi yang sudah punya, ya saya berharap ini bukan lagi membuat Anda itu terus aduh saya disuruh beli. Oh, enggak teman-teman. Saya minta Anda untuk sehat gitu. Nah, tentang beli nanti saya akan tunjukkan caranya, tapi saya pengen Anda punya niat dulu. Niat dulu dan Anda bisa lihat ini ibarat di meja makan sudah ada yang namanya nasi. Ibarat di tempat makan Anda sudah ada yang namanya nasi. Kalau ada di ASP, pinjam aja Bu Novi itu banyak itu stoknya. Ya oke, nggak apa-apa. Bu Natali kalau sudah dikasihkan ke orang ya. Saya capture ya. Bagi Anda yang sudah tunjukin, saya capture ya. Oke, 1, 2, 3. Ini cuma untuk ingatan kita bahwa kita ini lagi ikhtiar untuk sehat dan kita sedang bertindak. Bagi Anda yang sudah punya Super Green Food dan Anda sudah paham apa itu Super Green Food, Anda wajib minum. Ya, tadi bahkan saya sudah kirim resepnya ya. Kalau Anda mau jaga saja, itu saya dulu waktu mengidap mah akut, saya 10 pagi, 10 siang, 10 malam. 10 pagi, 10 siang, 10 malam. Satu kali ketika ada di Jawa Tengah, Pak Agus Triyono dan Pak Kirwanto saksinya, saya minum 1 botol full 50 butir ya ketika saya keliling dan kehujanan. Daripada saya minum obat, saya mendingan minum SGF terus istirahat sebentar. Itu sampai segitunya karena saya pengen sehat. Nah, ikhtiar Anda untuk sehat, niat Anda untuk sehat, itu harus diwujudkan dengan tindakan. Sangat konyol kalau Anda itu pengen makan, pengen kenyang, tapi Anda nggak mau bertindak. Gitu. Beda kalau Anda orang yang sedang ada di kursi roda atau terbaring. Tapi Anda, teman-teman, itu bukan hanya punya niat, tapi Anda punya raga, punya fisik yang bisa dipakai untuk bertindak. Ya, jadi tindakannya adalah siang hari ini saya ingin Anda memilikinya, beli itu kalau kita hitung-hitung ya, tadi saya sudah sampaikan hitungannya, paling murah itu paket hemat jelas. Ya bagi Anda distributor tadi saya sudah bilang Anda nggak perlu cari yang mahal, ini isinya spirulina,
ini isinya chlorella, klorofil, pipars, itu kalau di luaran itu dijual bisa jutaan rupiah untuk beli 4 bahan pokok yang luar biasa ini. Tapi kalau Anda beli di KK Indonesia, empat-empatnya ada di sini, itu paling hemat itu bisa dihitung 670.000 potong 10%, itu bisa untuk 2 sampai 3 bulanan kondisi yang normal. Ya, saya sekarang paling hanya 5, 7 setiap harinya ya. Dan produk pertama yang saya ingin Anda konsumsi ya. Ikhtiar Anda, niat Anda jangan sampai jadi niat saja di mulut, jangan sampai jadi niat di pikiran, tapi tindakan. Ya, jangan mikir dulu tentang nggak bisa beli, nanti saya akan jawab. Itu karena siang ini saya sudah janji, kita yuk putusin yuk rantai ini, jebakan ini atau lingkaran setan ini. Mau sehat tapi nggak bisa beli, kita akan bahas nanti. Ya, nah tapi yang pertama harus niat dulu untuk sehat teman-teman. Nah produk kedua adalah saya berharap Anda mulai beresin air minumnya. Ya, air minumnya usahakan teman-teman minumlah dari air dengan sin bisu. Kalau Anda masih belum bisa beli botol hidrogen, ini masih ada promo ya untuk botol hidrogen. Kalau belum nggak apa-apa, tapi saran saya minimal Anda minum air dengan ada sin bisu di botol minum Anda. Oke, boleh nggak? Saya lihat yang sudah punya air sin bisu. Boleh nggak? Saya ambil dulu sebentar ya. Saya lupa taruhnya. Bentar. Oke, teman-teman. Ini saya juga bareng anak saya minum air sin bisu. Ini fungsinya simple ya. Anda beli 100 ribuan, terus taruh di botol minum. Tujuannya agar air minum Anda jadi basah. Ya, jadi basah. Kalau Anda bisa pakai hidrogen luar biasa, tapi kalau belum nggak apa-apa, nanti kita akan bahas. Tapi sin bisu ini agar Anda punya cairan di dalam tubuh itu jangan sampai terlalu asam. Karena kalau asam, kita udah tahu bahwa penyakit salah satunya kanker itu paling suka di kondisi cairan tubuh yang asam. Ya, jadi kita beresin ya. Kenapa kita juga harus beresin air minumnya? Karena jelas teman-teman, kita makan sekarang ini agak susah untuk milih yang benar gitu. Kita kadang-kadang GoFood, kita kadang-kadang diajak makan, kita kadang-kadang terus pengen sesuatu yang enak ke restoran dan kita nggak tahu itu rata-rata sifatnya asam. Itu sekali lagi tujuan saya adalah saya pengen Anda sehat dan semoga Anda tadi udah bilang ya sepakat kalau kita sama-sama pengen sehat. Jadi nomor satu adalah SGF. Anda semua boleh minum kecuali 2 kondisi dan nanti boleh konsultasi. Di sini ada Bu Novi yang kita udah tahu sangat luar biasa dalam menjelaskan produk. Nggak bolehnya adalah satu kalau Anda alergi protein akut, yang keduanya lagi asam urat sangat tinggi, dan yang ketiganya kalau memang ada masalah ginjal. Nah, ginjal pun sudah mengarah ke gagal ginjal. Kalau batuk ginjal enggak terlalu masalah. Ya, teman-teman nanti bisa konsultasi, tapi saya berharap Anda minum, Anda rasakan sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, setelah Anda bertindak tiap pagi atau malam, Anda rutin untuk konsumsi SGF, saya berharap kesehatan Anda itu betul-betul menjadi lebih baik, lebih prima. Nah ini kalau kita ngomong kita berikhtiar untuk sehat, kita mengupayakan kesehatan, ya ini memang harus diambil, dibeli, dan dikonsumsi. Lalu minumlah dari air yang sudah ada sin bisunya. Ini bisa dipakai 4-5 bulan ya, Bu Novi ya, betul ya. Jadi beli 100 ribuan, Anda pakai 4-5 bulan. Ini hemat banget. Terus terang saya dapatnya ini gratisan waktu beberapa bulan lalu ada promo PKHWB dan sin bisu. Ingat nggak teman-teman? Itu dapat sekitar 9 atau 10 gratis loh. Nah ini dipakai sekeluarga ya. Dan yang ketiga, produk ketiga adalah usahakan teman-teman, usahakan ya, milikilah KK Life Force. Karena saya percaya Anda 4-8 jam ada di depan handphone. 4-8 jam pegang handphone. Jadi milikilah. Anda ambil paket yang hemat. Mungkin sementara Anda pengen warna ini karena nggak ada paketnya, nggak dulu nggak apa-apa. Yang penting Anda pakai dulu. Gitu loh. Tujuannya apa? Satu, sehat duluan. Ya, jadi teman-teman ini mungkin 3 produk yang saya sarankan untuk Anda bisa gunakan, Anda bisa pakai untuk Anda bisa jaga, tingkatkan yang namanya kesehatan. Jadi kalau siang ini saya ajak Anda bertindak, ibaratnya Anda lihat sebuah makanan dan Anda kelaparan, maka kita tidak bisa bertindak di pikiran.
kita tidak bisa bertindak di mental. Kita tidak bisa bertindak di perasaan atau ucapan. Saya pengen wareg, saya pengen kenyang, saya pengen prima tubuhnya. Nggak bisa hanya ngomong seperti ini aja, tapi niat ini harus diwujudkan dalam tindakan. Oke, semoga ini memutus rantai yang pertama. Kalau Anda sudah bertindak aja ya, kalau Anda sudah beli, maka ini memutus rantai pertama. Ini tanggal akhir ya bagi Anda yang mungkin ada gaji bulanan, bagi Anda yang bekerja dan Anda dapat uang di awal-awal bulan gitu. Saya harapkan pilihan pertama Anda karena Anda sudah menentukan Anda ingin sehat, maka pilihan pertama Anda adalah super green food. Setuju teman-teman? Ya, semoga Anda bisa tunjukkan kalau Anda betul-betul pengen sehat dengan Anda melakukan tindakan untuk bisa sehat, yaitu beli dulu super green food. Kalau paket hemat masih terlalu mahal, 670-an ribu, Anda bisa ambil paket yang 150 butir itu harganya 214.000. Kalau Anda pengen yang botol kecil isi 50 sama nanti 150 butir itu 198.000. Ya Anda cocokin dulu dengan budget, itu yang penting niatnya dulu. Gitu. Dan saya percaya niat ini kalau Anda juga terus sampaikan kepada Yang Maha Kuasa, saya pengen sehat, saya pengen sehat, saya pengen sehat, saya pengen sehat, tolong beri jalan, tolong beri rezeki. Nah ini yang pertama nih teman. Anda pasti akan mendapatkan. Oke ya, saya percaya ini bisa jadi satu rantai, satu lingkaran yang terputus ketika kita memulainya dari pikiran, saya sepakat dengan mentor saya setuju, saya percaya kalau bisa sehat. Tuh. Apalagi sudah disediakan produknya. Ya, saya sih berharap Anda kalau memang Anda kritis, Anda bisa bandingin SGF dengan yang lainnya dulu. Kalau Anda bisa lebih kritis, Anda bisa bandingin Sinbisu dengan yang lainnya dulu. Anda bisa lebih kritis, Anda bisa bandingin KK Lifeforce dengan produk yang lain dulu. Tapi saya sangat percaya 10 tahun saya di KK Indonesia, produk KK adalah the best. Saya boleh bilang the best. Ya, jadi Anda daripada repot-repot, Anda udah lihat buktinya, Anda udah lihat komposisi literaturnya, medisnya, jurnalnya, Anda udah tinggal beli, pakai. Oke ya. Nah, ini yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah ada satu hukum ketika saya tadi bilang beli aja gitu. Ya kayaknya Pak Dhani kalau ngomong gampang banget tinggal beli gitu. Ya kan kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya gimana? Nah, ini lingkaran kedua, teman-teman. Ya, kadang-kadang ngalami ya. Kemarin saya udah sharing ada tuh mitra yang aduh mau beli SGF itu nggak bisa. Apalagi KK Lifeforce, teman-teman. SGF aja nggak bisa apalagi KK Lifeforce. Jangankan SGF, Pak, saya odol aja masih terpaksa harus merek lain. Tapi setelah pemahamannya benar, dia sekarang kalungnya ada 3 atau 4, SGF selalu konsumsi sekeluarga, di kamar mandinya odol, sabun, foam, terus apa itu cleansing gitu. Itu komplit, teman-teman. Di meja makan ada BBM, ada SGF, ada lagi PureWC dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ketika pemahamannya udah benar gitu. Dan saya tahu dimulai dari saya pengen sehat tapi Pak, saya pengen sehat tapi Pak, saya sangat pengen sehat, saya pengen sehat. Gitu. Dan ketika saya bilang beli, dia agak berat karena memang nggak ada dananya. Dan ini masalah yang sering kita hadapi. Benar nggak teman-teman? Maunya sih beli, wong tahu kalau organ itu bagus kok. Maunya sih beli, wong tahu kalau kayak Lifehouse bener kok. Maunya sih beli, wong buat anak, mosok saya kasih yang jelek gitu loh. Maunya sih beli, mosok kasih orang tua yang nggak bagus, tapi dananya nggak ada, uangnya nggak ada. Teman-teman, ini yang saya jatuh cinta pada KK Indonesia, karena bisnis ini menyediakan cara untuk kita bisa membeli segala sesuatu. Nah, Anda boleh ketik ya, Anda boleh ketik, Anda boleh chat. Kita bisa beli apa saja, asal bisa jual apa saja. Silakan di chat. Kita bisa beli apa saja, asalkan bisa jual apa saja. Saya pernah sampaikan materi ini di page, di halaman. Ya, dan saya ingin Anda paham, karena setelah kita tahu hukum ini, konsep ini, maka kita bisa beli apa saja.
Kita belum bicara bisnis keke, Anda bisa lihat enggak, ada teman-teman Anda itu yang bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Lah, tapi dia karyawan. Loh, dia jual. Jual apa? Jual waktunya ke perusahaan. Jual pikirannya, jual tenaganya ke perusahaan dan dapat duit. Akhirnya dari duit itu dia bisa beli motor. Paham teman-teman? Seorang pemilik apotek misalnya, dia bisa beli mobil itu karena dia jual produk-produk obat-obatan yang ada di apotek tersebut. Paham teman-teman? Pemilik outlet baju misalnya, dia bisa beli ini itu karena dia bisa jual baju. Nah, jadi teman-teman, Anda bisa beli apa saja asal Anda bisa jual apa saja. Sebelum saya masuk ke produk keke, saya jual yang namanya Super Green Food. Saya jual yang namanya Keke Life Force. Saya jual yang namanya Sinbisu. Sehingga dengan penjualan-penjualan, saya dapat keuntungan. Saya bisa beli laptop, saya bisa beli handphone, saya bisa beli jam, saya bisa beli earphone, saya bisa beli apa yang saya ingin. Saya paham nggak teman-teman? Ya, jadi Anda bisa beli apa saja, asal Anda bisa jual apa saja. Dan sekarang apa yang perlu dijual, Anda sudah disediakan produk yang unik, berkualitas, yaitu produk-produk IKE. Nah, saya akan masuk nih teman-teman. Ini juga biasanya saya mau sehat tapi nggak bisa beli, nggak ada duitnya. Udah kita patahin ya, kuncinya satu aja. Anda kalau benar-benar mau sehat, beli. Nah, sekarang pertanyaannya nih Pak, saya mau beli nggak ada duitnya. Sekarang, jualan. Nah, lingkaran kedua adalah saya jualan tapi nggak ada yang mau beli. Oke, saya jualan tapi nggak ada yang mau beli. Nah, teman-teman, saya berharap Anda tahu kalau Anda punya sekolah itu luar biasa, namanya Sekolah Bisnis XYZ. Dan bukan hanya sekolah abal-abal, saya dulu di kota kecil ada satu sekolah yang dihindari oleh semua orang tua. Jangan sekolah di sana, itu isinya orang-orang yang nggak benar, lulusannya juga nggak bagus, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita bukan sekolah yang abal-abal, kita bukan sekolah yang nggak ada buktinya. Kita juga bukan sekolah yang tidak punya mentor dan tidak punya ilmu yang tidak bisa diterapkan. Sudah sangat banyak bukti dari sekolah ini ya yang bisa menghasilkan banyak sekali prestasi karena ada mentor yang luar biasa, ada ilmu yang terapan, dan ini dua-duanya bisa memberikan bukti kepada Anda seperti yang sudah Anda lihat setiap bulannya. Dor, dapat 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, dor, dapat kelas gratis karena 5 juta PGPV, dor, jadi manajer, jadi ruby, jadi director, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Anda teman-teman berada di lingkungan yang benar. Kalau Anda bilang mau jualan, Anda sudah punya fasilitasnya. Ya, kalau Anda mau sehat, Anda sudah punya produknya. Kalau Anda mau jualan dari produk ini, Anda sudah punya ilmunya dari sekolah bisnis XYZ. Nah, saya akan coba bedah sedikit pelan-pelan, karena kadang-kadang masih ada yang bingung tentang penjualan. Simpelnya, teman-teman, Anda boleh catat ya. Ketika Anda mau jualan, Anda boleh catat, Anda boleh chat juga. Tentukan pola jualannya terlebih dahulu. Ya, tentukan pola jualannya terlebih dahulu. Kebetulan kemarin saya diajak meeting oleh grupnya Bu Novi, dan kemarin saya sampaikan, Bu Novi sudah bagus menyampaikan kepada timnya, kalau kita mau jualan, tentukan polanya dulu. Ibarat saya mau ke satu tempat, ya, tentukan pola jualan, silakan ada chat, ya, tentukan pola jualan terlebih dahulu. Ibarat saya mau ke satu tempat, saya buka Waze atau buka Maps, ketika saya ketik Yogyakarta, di sana akan muncul garis-garis-garis. Ada tulisannya yang ini lewat tol, yang ini enggak lewat tol. Biasanya dua itu. Nah, saya tentukan, saya mau lewat tol atau enggak. Itu Anda yang tahu, teman-teman. Ya, saya lewat tol karena butuh lebih cepat, saya kerasa lebih tenang, juga bensinnya lebih irit gitu, dan saya kerasa enggak capek gitu. Tapi saya harus bayar tol. Gitu. Saya enggak mau lewat tol karena masih sangat prima, ini mobil juga baru, ngirit juga, dan saya enggak keburu-buru waktu, ya lewat jalur biasa. Tapi yang penting nyampe Jogja. Setuju teman-teman? Nah, sekarang kalau mau jualan ya, Anda
tahu kalau kita bisa beli apa saja, asal bisa jual apa saja, maka kita kata jual ini disimpelkan, teman-teman. Kadang-kadang kita terlalu crowded, terlalu mikir jelimet, bingungi, itu sehingga kita ini akhirnya untuk jualan itu nggak ketemu gimana sih maksudnya jualan. Kayaknya juga sudah lakukan, bukan bukan lagi bingung jualannya gimana, tapi kayaknya udah lakukan. Tapi kok kok kayaknya juga nggak maksimal gitu loh. Nah, saya chat ya, teman-teman, silakan dibaca. Ini yang nanti saya akan bagikan ke Anda. Kalau Anda mau jualan, Anda bisa lihat di kolom chat. Satu, pelajari produknya. Ini kunci, ini mutlak, teman-teman. Ya, dan kalau Anda sudah pakai produknya, Anda dibantu untuk bisa lebih paham tentang product knowledge. Oke? Kata jual, Anda kasih poin pertama, pelajari produknya. Oke. Yang kedua, pilih sosial medianya. Beda-beda karena tiap orang. Baik cara mengoperasikannya, nyamannya, atau pertemanannya ada di mana. Gitu. Jadi Anda harus tahu, saya pelajari produknya, saya tentukan dulu sosial media saya yang mau saya pakai. Ibaratnya ya, saya sudah punya produk A, mau saya jual. Saya mau pakai kios, mau pakai mall, mau di rumah saja, atau sewa ruko, terserah Anda. Anda yang tentukan. Jadi sosial media ini ibaratnya di offline, mau ruko, mau lapak bareng-bareng di Pujasera, mau di mall, atau mau Anda bikin restoran sendiri yang mewah, terserah Anda yang tahu pasarnya. Oke. Yang ketiga, nambah teman plus hubungan. Ya, nambah teman plus bangun hubungan. Ini penting, teman-teman. Karena kalau Anda sudah punya produknya, Anda tentukan tempatnya, jualan, sosial medianya, tapi Anda tidak ada teman baru, tidak ada interaksi, ya ini juga akan jadi masalah berikutnya. Oke. Yang keempat, satu pelajari produk, dua pilih sosmed, ketiga nambah teman dan nambah hubungan, keempat adalah ngiklan atau promosi. Yang saya rasa kalau Anda di online begini ya, Anda dapat broadcast dari saya, itu Anda dapat materi-materi dari Sekolah Bisnis XYZ, Anda dapat materi dari KK, dari Telegram dan sebagainya, Anda ngiklan. Dan ngiklan itu sudah kita arahin sampai Anda itu sampai tinggal posting, Anda tambahkan foto real atau Anda tambahkan landing page Anda atau nomor WA Anda minimal. Oke ya. Nah, yang kelima, setelah dikepo-kepo dan sebagainya, interaksi dan sebagainya, teknik closing. Ini penting, teman-teman. Jadi kalau ngomong apa namanya, anatomi jualan itu ya cuma 5 ini. Pelajari produknya, pilih sosial medianya, tambah hubungan, tambah teman, lalu ngiklanlah, posting, upload itu dengan bahasa, gambar, video, ini konten ya, lalu teknik closing. Itu ini 5 tahap yang saya rasa kayak lapar tadi, Anda tinggal keluar dari ruangan Anda maju, buka pintu dan ke meja makan. Silahkan makan. Ya sama, Anda mau jualan, Anda pelajari produknya, Anda pilih sosial medianya, Anda tambahkan teman dan hubungan interaksi, Anda ngiklan, upload, posting, video, gambar, bahasa, dan sebagainya, lalu lakukan teknik closing. Ini Anda udah jualan. Oke ya teman-teman ya. Nah ini saya berharap dipahami, karena ini adalah tindakannya, action-nya. Nah sekarang ketika kita melakukannya ini, saya tahu ada hal-hal yang tidak sesempurna yang kita bayangin gitu. Tapi kita percaya kalau kita udah lakukan bagian kita, maka ada hal yang menentukan dan berdaulat dan yang mutlak untuk membuat hasil itu terwujud. Mau sekarang atau besok, mau sedikit atau banyak, itu ada pribadi yang menentukannya, yang berdaulat untuk menentukannya dan bukan kita, yaitu Yang Maha Kuasa. Tapi bagian kita harus dilakukan nih teman-teman. Kalau kita diajar di GG ini ada 2N, pokoknya nurut dan nyontek itu. 3T, terus positif, semangat, bahagia, tower ya, tower positif, tower semangat, tower bahagia terus dijaga. Lalu terus fokus dan action. Dan itu ya harus kita miliki. Nah, teman-teman, saya sampai di satu tingkat kita harus belajar yang sudah Pak Indra sampaikan,
mengelola harapan. Ya, saya belum nemu kalimat lain, tapi ini mungkin kalimat yang coba saya sampaikan ke Anda, boleh di-chat juga. Ngotot di iman, sabar di tindakan. Ya, ngotot di iman, sabar di tindakan. Ya, saya berharap ini Anda cerna lebih dalam secara pribadi, Anda konsultasi dengan orang-orang terbaik yang Anda miliki, ngotot di iman dan sabar di tindakan. Ya, saya coba akan terjemahin ini teman-teman. Karena ini tadi saya sudah bilang ini seperti yang saya alami gitu. Cuma saya nggak ketemu bahasa lainnya, saya ketemunya ini ya, ngotot di iman dan sabar di tindakan. Artinya gini teman-teman. Coba kita perhatiin teman kita atau keluarga kita yang mungkin punya toko atau bahkan mungkin Anda sendiri punya toko ya. Saya percaya pemilik toko itu, pemilik usaha itu ya, mungkin toko baju, mungkin toko obat, mungkin toko kelontong, apapun itu, saya percaya dia pasti beriman, dia pasti yakin kalau akan dapat hasil dari usaha. Setuju nggak teman-teman? Bahkan dia mungkin ngajak keluarganya untuk doa bareng yuk, gitu. Ngajak keluarganya untuk bareng-bareng mendoakan usahanya. Sebelum buka juga udah didoain, waktu tutup juga didoain gitu. Setiap hari itu dia yakin di keyakinan di imannya bahwa ini akan ada orang yang beli. Jadi dia itu bersandar berharap itu kepada yang Maha Kuasa sebagai pemberi rezeki. Nah, teman-teman perhatikan ketika si pemilik toko ini ya memiliki keyakinan, dia membuktikan dengan apa? Buka toko. Pagi hari dia buktiin kalau saya bakal ada rezeki, kalau saya bakal terima pembeli, kalau saya bakal diberkati, kalau saya bakal terima orang-orang yang akan datang ke toko saya, dia buktikan pengharapan ini ya, doa yang sudah dia sampaikan, iman ini kepada Yang Maha Kuasa dibuktikan dengan cara dia buka toko. Nah, ini perlu diperhatiin teman-teman. Setiap pagi saya berusaha untuk sapa Anda gitu, bahkan mungkin sebelum Anda bangun saya juga sapa Anda beberapa kalimat gambar ya, terus ada kalimat untuk hari ini. Ya, dan saya berharap ketika Anda membuka mata, Anda ketemu kalimat itu, Anda juga yakin bahwa Anda akan bisa makin sehat, makin kaya, makin bahagia, Anda pasti sukses, Anda pasti bisa gitu. Tapi baru kalimat, gitu, baru harapan, baru doa. Tindakannya adalah posting, promo, iklan, buka toko. Ini tindakan sederhana yang kita lihat si pemilik toko itu, pemilik usaha itu dia buka tokonya. Gitu. Bukan sekedar berdoa tapi buka tokonya. Ya, akan aneh kalau dia percaya kalau usahanya akan laris, akan banyak yang beli tapi tokonya nggak pernah dibuka. Ya gimana caranya teman-teman orang bisa datang ke dia? Gitu. Karena tokonya aja nggak pernah dibuka, apalagi nggak ada labelnya, cuman ruko masih rolling door gitu, nggak ada namanya dan sebagainya. Orang nggak akan tahu itu toko atau bukan, atau sekedar gudang. Orang nggak akan tahu itu jualan apa karena nggak ada tulisannya. Itu beda kalau ada tulis toko sepatu, toko multivitamin, toko kecantikan itu beda ya. Tapi kalau udah nggak ada namanya, kosongan dan tidak dibuka itu nggak akan ada yang tahu, teman. Ya. Nah ini nih teman-teman. Ayo kita ngotot di iman, tapi sabar di tindakan. Ketika pemilik toko itu sudah buka, Anda pernah lihat nggak pemilik toko itu narik orang lewat untuk masuk ke tokonya dia? Pernah lihat nggak? Belum ya. Karena orang yang nggak suka. Anda sendiri aja, Anda sendiri aja. Ini saya ya. Saya kalau ke toko baju di mall, biasanya kalau didatangi pramuniaga ya namanya, itu sorry ya, saya agak risih gitu loh. Gitu. Jadi saya tuh pengen dibiarkan, saya mau lihat-lihat, mau pengennya dibiarin. Dan kalau lagi masuk ke toko terus lihat-lihat, pramugarnya datang, selamat siang. Padahal nyapanya bagus. Selamat siang, kebetulan ada diskon. Tapi saya kerasa nggak enak, teman-teman. Dia nggak maksa loh. Bener-bener dia nggak maksa loh. Commute, Bu Novi? Oke, lancar suaranya? Oke, top. Nah, jadi paham ya. Jadi saya ini waktu datang ke toko itu, saya yang datang. Gitu. Suaranya ada? Suaranya ada nggak? Ada kok, Bu Novi. Oh, nggak ada. Oke, nah, jadi saya waktu datang ke toko,
itu walaupun saya nggak digeret ya, saya datang sendirian, tapi waktu datang itu kerasa nggak enak. Nah, teman-teman, kita ngototnya itu jangan ke pembelinya, kita ngototnya itu jangan ke konsumennya, kita ngototnya itu kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kenapa sih kita kadang-kadang kelihatan ngejar-ngejar? Ada nggak yang pernah di-chat sama pembeli atau prospek Anda terus bilang, "Oh, saya jangan dikejar-kejar," itu. Atau Anda sendiri kadang-kadang ngerasa, kan Anda pernah konsultasi ke Bu Novi, ke Bu Tuti, ke Bu Yanisan terus ngomong gini, "Bu Novi, kalau saya gini kelihatan ngejar-ngejar nggak?" Iya itu. Anda sendiri kerasa ngejar-ngejar, bener nggak teman-teman? Kenapa ya Anda bisa kerasa gitu ya? Ya pada dasarnya karena Anda ngejar, bener nggak? Kalau Anda nggak ada perasaan ngejar, ya nggak mungkin Anda konsultasi, "Bu Novi, kalau saya tanya gini kelihatan ngejar nggak sih?" Nah, ini yang saya bilang, kita harus bisa mengelola harapan setelah kita buka toko, setelah kita posting, setelah kita lakukan bagian kita, teman-teman, kita juga yakin bahwa akan ada pembeli, maka kita terus ngotot kepada Tuhan, tapi sabar di tindakan. Saya datang ke toko, terus pemilik toko datangi saya, dia nyapa saya dan ngasih info ada diskon. Saya bilang, "Oh iya, enggak, saya keluar." Pemilik toko biasa aja tuh, enggak terus bikin chat ke security, "Itu tolong barusan datang ke toko saya, sudah saya kasih info tapi nggak mau beli." Enggak tuh teman-teman, enggak terus ngikuti saya terus bilang, "Wow, kamu nggak punya duit masuk-masuk toko saya." Enggak tuh teman-teman. Paham nggak maksud saya? Kita sabar di tindakan kita. Semua yang datang ke kita, mau beli atau tidak, cuman tanya-tanya, atau dia hanya ngecek ibaratnya ya, udah sabari aja. Karena saya sering bilang ketika Anda lakukan bisnis ini, Anda promosi, posting, Anda ngechat, yang lihat itu dua ya. Satu, jelas teman-teman Anda, lihat postingan Anda, uploadan Anda, oh ya Bu Karolin jualan vitamin C, oh Mbak Isahya jualan BBM, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang lihat itu teman-teman Anda, yang satu. Tapi yang kedua yang lihat adalah Yang Maha Kuasa. Lihat ketelatenan, lihat ini teman-teman, kesabaran Anda. Jadi, yuk kita terus sabar dengan apa yang sedang kita lakukan, kita terus telaten, terus kita nikmati prosesnya. Saya sering bilang nikmati aja, ada orang ngomong gini gitu, dinikmati aja. Saya lihat banyak sekali orang-orang yang semakin tenang dalam menjalankan bisnis ini, dia lebih bisa move, dia bisa ketemu lebih banyak orang, dia bisa lebih produktif. Karena ketika ada satu masalah, dia nggak terkungkung di situ, nggak terus dipikir, terus kayak dikejar, terus kayak ngototnya ke sana. Enggak, teman-teman. Karena dia tahu berharapnya bukan kepada produk, berharapnya bukan kepada konsumen itu, berharapnya bukan kepada usahanya dia, tapi berharapnya kepada Yang Maha Kuasa. Setuju ya, teman-teman ya? Ini mindset yang saya berharap Anda yang sudah belajar, sekolah, mengikuti ilmu-ilmunya dengan benar, bukan hanya teknik yang Anda sudah kuasai, bisa upload, bisa nambah teman, bisa memilih sosial medianya, bukan hanya itu saja, tapi Anda makin tenang. Anda tampak semakin tenang, Anda semakin sabar, Anda bisa telaten, Anda bisa ngelola customer dengan sangat baik, sangat bagus, tapi iman Anda, keyakinan Anda kuat banget dengan Yang Maha Kuasa. Dan itu yang membuat banyak hal terjadi. Ya, saya udah kirim ke grup ya, beberapa, aduh saya senang banget grupnya Bu Novi, grupnya Bu Tuti, grupnya Bu Yanisen, di grup-grup yang lain, itu ditolak satu, tiga yang beli. Kemarin ditolak lagi, dibilang gini-gini, sekarang kasih testimoni lagi. Karena yang saya perhatikan ya, pribadi-pribadi yang begini, ditolak biasa, nggak dianggap ya udah nggak apa-apa, terus dinyinyir ya cuek aja, disabari. Itu kalimat-kalimat yang membuat Yang Maha Kuasa itu ngerti, wah ini orang niat, ini orang beneran, ini orang berharapnya bukan kepada kemampuannya dia, bukan kepada produknya, bukan kepada promonya, bukan kepada konsumennya, tapi berharapnya kepada Yang Maha Kuasa. Teman-teman, saya perlu ingetin kenapa ketika dulu ya, kalau Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen pasti tahu, ketika disuruh memilih hari ini Anda mau ada konsumen yang
pengen ngerti produk Anda, dan Anda pas di jam itu ada schooling atau sekolah bersama sekolah bisnis exit. Biasanya pilihan Anda kemana? Meladeni konsumen dulu atau sekolah dulu? Saya masih dapat cukup banyak alasan ketika saya broadcast jam 7 sekolah atau jam ini meeting. Kadang-kadang, bentar Pak, saya masih ngantar produk. Bu Tuti, Bu Novi biasanya juga masih sering konsultasi ke saya. Ada Pak, mitra saya tuh yang lebih memilih ketemu pembeli, ketemu konsumen daripada belajar. Nah, perhatian teman-teman ya, perhatian aja ya. Anda harus utamakan sekolah. Karena kadang-kadang ilmu itu nggak berulang, dan ketika Anda dapat ilmunya, satu konsumen yang lari, Anda bisa terapkan ilmunya, Anda bisa ketemu 10 konsumen, 20 konsumen, 30 konsumen berikut. Ini prinsip ya, Anda utamakan dulu mentor Anda utamakan dulu pelatihan ilmu Anda, maka yang Anda cari itu malah akan ngejar Anda. Itu apalagi kalau itu tentang mindset, pola pikir, tentang mental, Anda makin kuat di sini, makin tenang, makin kayak orang itu bisa dibilang jual mahal, nggak mau ya nggak apa-apa. Itu orang itu akan malah makin, nah kok kamu pede banget jualannya. Dan orang itu selalu suka dengan orang yang percaya dirinya kuat, teman-teman. Untuk bisa percaya dirinya kuat, Anda harus tahu, Anda mesti kuat dekat dengan mentor Anda. Oke ya, jadi kalau bicara soal tindakan, lapar, ya udah, jangan jadi konsep atau pikiran, jangan dilihatin aja, beli. Sekarang nggak bisa beli, ya udah jual. Dan Anda udah tahu ini tambahan ketika Anda sedang menjual, teknik-teknik yang lain Anda bisa lihat di video, tapi ini tambahannya, yaitu beresi, benahi toko Anda, yaitu promosilah dengan baik, yaitu layanlah konsumen dengan benar, bersikaplah sabar, dan Anda harus tahu pengharapannya bukan di usaha, bukan di produk, bukan di kepandaian Anda, bukan di konsumen Anda, calon pembeli Anda, bukan. Pengharapannya di Yang Maha Kuasa. Kalau Anda sudah sampai tahap itu, Anda akan tenang. Bu Tuti, Bu Lavi, Bu Yanisen, dan saya sedang terus belajar. Sedang terus belajar. Dan karena kami udah makin siap, maka kami akan ajak Anda untuk mengalaminya seperti yang kami alami. Nggak ada yang beli, nggak apa-apa. Distributor begini-begini, iya. Berapa banyak dari Anda yang ketika dapat broadcast, terus Anda mungkin pamit, mungkin izin, mungkin ini, saya pasti bilang, ya, nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa. Karena saya nggak mau kita jadi konflik, dan itu harus diterapkan ke konsumen Anda. Nggak beli, Anda udah kasih tekniknya dan sebagainya, nggak apa-apa, Anda maju lagi. Nggak apa-apa, Anda maju lagi. Ya, Anda sedang tahu Anda ingin dapat penghasilan. Maka Anda tidak boleh gantungan harapan kepada satu orang yang belum jelas. Ya, Anda harus tahu pengharapan Anda hanya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, siang ini teman-teman, setelah Anda benahi sosial media Anda, toko Anda, termasuk kkd.id, mungkin promosinya digencarin lagi. Gitu. Jangan on off, kadang-kadang promo, kadang-kadang enggak. Gitu. Orang juga enggak respect karena Anda enggak konsisten. Yang kedua, mungkin tipsnya ya, Anda coba bawa kemana-mana produk yang Anda punya. Ya, kalau Anda udah pakai Cake Life Force, jangan ditutupi kaos, itu tunjukkan. Kemarin sudah saya kirim ya, Bu Dewi dari Wates. Dolan ke temennya, lihat gelangnya, lihat kalungnya, dibeli semua. Anda jadi artis, teman-teman. Anda nggak perlu cari artis yang lain. Anda jadi artis. Kalau perlu. Mbak Iis ini lagi konsumen yang mau bayar, bentar-bentar tak minum dulu ya. Gitu. Minum aja, ngomong sama orang yang mau bayar gitu. Minumnya pakai botol HWB, jadi sambil bentar-bentar tak minum dulu, dinyalakan di depan. Nah itu, dinyalakan di depannya konsumennya. Ini pamer, teman-teman. Pamer yang nantinya orang itu tanya, apa itu Mbak Is? Lah, masa belum tahu? Beneran belum tahu? Dia makin penasaran kan? Belum tahu, aduh sing bener aja. Kamu tahu nggak kalau tubuhmu itu 70% air? Ya tahu, nah airnya harus bagus. Nah ini, air hidrogen misalnya teman-teman. Ya kalau Anda udah pakai botol kemana-mana, Anda pakai ini 100 ribuan ini ya, Sin Bisu ini Anda bisa sangat bagus. Bentar ya, tak minum dulu, gitu, gelek-gelek, aduh, sambil ngomongnya dikeras-kerasin. Waduh, ini wis muni klotak-klotak ini. Apa itu yang bunyi klotak-klotak? Anda nggak cerita. Anda lagi di gym, ini Bu Novi
paling usil kan, lagi di gym mungkin, ya, lagi senam mungkin dan sebagainya. Bentar-bentar tak urut dulu, ambil BMC, ada urut di tangan. Itu kelihatan biar di mereka sekalian, teman-teman. Kalau Anda offline caranya begitu. Kalau kita online kan udah jelas ya. Profilnya harus pakai produk, Anda juga show off tentang apa yang Anda lakukan dan sebagainya dan sebagainya. Lagi kumpul keluarga nih, lagi kumpul keluarga, Anda diajak makan gitu. Terus setelah makan ngobrol-ngobrol-ngobrol, Anda buka BBM-nya. Bentar ya Om, tak minum BBM dulu. Nggak apa-apa, itu ada artis teman-teman gitu. Dan kalau Anda gara-gara BBM Anda ditanyai, gara-gara SGF Anda ditanyai, gara-gara Sinbisu Anda ditanyai, itu interaksi yang cukup bagus. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita perhatiin karena kita pengen sehat, karena kita pengen dapat penghasilan. Dan kita harus lakukan bagian kita untuk kita sehat, untuk kita punya penghasilan. Yaitu, kalau mau sehat, belilah. Kalau mau dapat duit, jualah. Ya itu kenapa cara kerjanya kan juga sudah jelas. Jual 5 juta. Ya, saya berharap beberapa pekan ini yang saya terus infokan ke Anda, sampaikan, arahkan ke Anda untuk bisa jualan itu sudah jadi makin paham dan kita hidupi bareng-bareng. Karena setelah semuanya Anda lakukan, Anda akan lihat ada banyak orang yang ngikutin Anda. Ya, dari pengalaman saya, sakit, mengidap banyak hal yang nggak bagus, saya ikhtiar untuk sehat, memiliki mindset yang benar tentang kesehatan. Saya sadar punya produk yang luar biasa, saya beli, saya pakai. Ini saya nggak minta sakit, sama sekali saya nggak minta sakit ya teman-teman ya. 10 tahun ini mas saya nggak pernah kambuh, minum kopi sehari bisa 2, 3, terutama pas offline, pas keliling kemana-mana nyetir sendiri, gitu. Terus diajak makan, kadang telat, lagi ngisi materi dan sebagainya, tapi saya merasa bugar, prima sampai hari ini. Ya SGF, KK Lifeforce nggak pernah lepas, dan Sinbisu karena baru beberapa bulan ini aja. Ya, ini produk yang saya sarankan. Sikatan pakai odol Kangsen. Jadi ketika Anda keluarga, ada teman yang mungkin nunut pipis, itu lihat odol apaan nih, Kangsen. Gitu. Terus sabun TTO atau EPO silakan Anda taruh di mana di kamar mandi Anda. Gitu. Dan Anda bisa show banyak orang apa yang Anda udah lakukan sehingga nanti orang lain akan bisa tanya kepada Anda dan itu akan memperbesar usaha Anda. Ya teman-teman, yang ini nggak kebetulan, ini tanggal 28. Saya sih nggak terbiasa sumpah ya, apalagi sampai sumpah pocong itu saya belum sampai ke arah sana. Tapi kalau sumpah itu bisa jadi sebuah janji atau komitmen, mau nggak bareng-bareng sama saya, janji yuk, 28 Oktober ini janji untuk kita itu jaga, upayakan yang namanya kesehatan. Kalau Anda mau silahkan chat, saya janji saya berkomitmen akan mengupayakan yang namanya kesehatan untuk pribadi dan keluarga. Ya, untuk pribadi dan keluarga. Saya berjanji atau berkomitmen untuk mengupayakan kesehatan untuk pribadi dan keluarga. Saya berharap komitmen ini kita betul-betul lakukan ya, kita betul-betul bertindak gitu. Karena upaya itu harus ada tindakan nyata. Dan niat untuk sehat ini kita udah tahu caranya, kalaupun kita merasa nggak bisa beli, nggak ada uang, itu kita udah tahu caranya, kita jualan. Konsepnya sederhana teman-teman. Tadi udah saya sampaikan semuanya. Niatkan juga untuk Anda jualan dan bawa niat ini, harapan ini kepada Yang Maha Kuasa. Saya pengen beli SGF, tapi saya nggak ada uang. Saya jualan, saya belum ada hasil. Minta tolong kepada Yang Maha Kuasa, berharap kepada Yang Maha Kuasa agar bisa jualan. Setelah jualan, teman-teman, ini yang perlu saya ingatkan ya. Setelah Anda jualan, Anda harus beli produk untuk sehat. Itu saya lihat ada banyak yang jago jualan, jago jualannya pinter, promo-promo disikat semua. KK Lifeforce sama HWB dapat duit 2 juta, 3 juta, tapi SGF nggak pernah minum. Odolnya masih merek lain. Nah ini bahaya teman-teman. Bahayanya apa? Satu, kalau Anda hanya fokus di jualan saja, berarti Anda hanya mengutamakan uang saja, nanti Anda nggak akan lama di bisnis ini. Ditawari oleh orang lain, keuntungan lebih gede, Anda akan pindah.
Dan nanti Anda ditawari lagi yang lain, pindah terus, gitu. Dan Anda tidak akan pernah punya yang namanya orang-orang yang Anda pimpin, bimbing dengan benar. Karena Anda nggak pernah bisa jadi seorang pemimpin atau mentor yang jadi contoh. Yang keduanya, kalau Anda hanya fokus di jualan tapi tidak menggunakan produk kesehatan, saya cuma khawatir kalau satu saat kesehatan Anda terganggu, itu Anda nanti akan ditanyai sama orang lah, Mbak Is katanya jualan SGF, vitamin C. Lah kok bengek terus gitu, lah kok menggereng terus Mbak Is, gimana itu? Itu jualan dapat uang banyak, tapi kesehatannya selalu terganggu. Kan nggak oke ya teman-teman ya. Nah, jadi upaya untuk kita sehat, ikhtiar untuk kita sehat, kita wujudkan. Beli teman-teman, beli. Gitu. Mungkin sekarang ini Anda pakai uang yang mepet, tetapi sebulan ini yuk kita kembalikan uang kita yang mepet ini, kita jualan produk, gitu. Karena ketika Anda sudah pakai, cukup berbeda ketika Anda sudah pakai dan Anda jualan, daripada Anda belum pakai dan Anda jualan, cukup berbeda. Ya Anda boleh tanya kepada para mentor Anda, dan Anda bisa lihat para mentor Anda kok bisa sangat pede, bisa sangat yakin, karena kuncinya adalah di pemakai produk. Kalau Anda udah bisa pakai produk, Anda punya 20, 30, 50, 100 orang yang juga pakai produk seperti Anda udah tahu penghasilan Anda tidak mungkin tidak naik. Ya, jadi Anda paham bahwa semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Makanya 28 Oktober ini saya ajak Anda untuk berkomitmen kepada diri Anda sendiri ya. Saya nggak minta Anda komitmen ke saya, enggak. Tapi kalau Anda nanti pas lagi salah komitmennya melenceng gitu, Anda pas nonton video ini mungkin Anda ingat, oh saya pernah berkomitmen gitu. Dan komitmennya cukup ke Anda dan keluarga Anda aja. Upayakan kesehatan Anda dan keluarga Anda aja gitu. Jangan karena suruhan orang, nggak perlu teman-teman. Orang lain hanya bisa ngasih arahan. Tapi komitmennya adalah untuk Anda sekeluarga. Ayo upayakan, upayakan. Mumpung mungkin masih betul-betul kesehatannya bisa prima, bisa terjaga, bisa mengupayakan untuk jualan, bisa punya handphone, bisa punya waktu, bisa punya kemampuan untuk simak tutorial dan sebagainya. Gitu. Kalau sudah nggak bisa, mungkin agak berat teman-teman. Mumpung masih muda, mumpung masih punya energi, mumpung masih punya stamina, mumpung masih ada mentor, mumpung masih ada promo, mumpung masih ada sekolah bisnis XYZ. Kalau Anda harus lakukan sendirian semuanya, lebih berat. Oke teman-teman, saya rasa yang ini di pikiran saya merasa sudah keputus nih. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya berharap di pikiran Anda, lingkaran setan ini pasti bisa diputuskan. Saya pasti bisa sehat, saya pasti bisa kaya, saya pasti bisa bahagia. Saya pasti bisa sehat, saya pasti bisa kaya, saya pasti bisa bahagia. Ya, pengalaman dari para manajer dan direktur Anda yang Anda kenal, itu Anda lihat sebagai sebuah bukti melalui KK Indonesia bisa sehat, nggak perlu keluarkan uang dokter, nggak perlu keluarkan uang asuransi, BPJS, dan sebagainya, tetap bisa sehat, bisa kaya. Anda bisa lihat testimoninya, bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, yang ketika bisa bahagia. Karena kebahagiaannya bisa lebih luas, bukan hanya keluarga sehat, keluarga punya penghasilan, beli ini itu bisa, tapi bisa membantu lebih banyak orang. Nah teman-teman, Anda bisa lihat nggak, kalau di pikiran Anda rantai ini, jebakan ini, lingkaran ini udah putus. Saya berharap Anda semuanya bisa rasain, dan Anda terus yakini bahwa ini akan jadi hak Anda, yaitu hidup lebih sehat, hidup lebih kaya, hidup lebih bahagia bersama KK Indonesia dan Sekolah Bisnis XYZ. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya berharap Anda yang sudah siang ini ikutan, tindakannya jelas. Yang pertama, untuk sehat, ayo beli produk yuk. Ayo konsumsi produk yuk. Jangan sampai setelah 3 bulan, 6 bulan, saya masih dengar ada yang bermasalah, karena saya jarang-jarang, saya bolong-bolong, saya nggak pernah konsumsi. Jangan. Saya pengen ketemu Anda itu, kita tahu pandemi juga pasti akan berakhir, kita tahu kita bisa keluar negeri bareng-bareng, tapi ketika kita keluar negeri udah dapat penghasilannya, jangan sampai ada yang alasan, aduh saya lagi diabetesnya kumat, aduh saya darah tingginya lagi kumat, aduh saya bla bla bla. Jangan teman-teman. Saya ingin Anda mendapatkan apa yang dijanjikan, yang diberikan, disediakan oleh perusahaan ini, yaitu kesehatan yang prima.
Yang keduanya, setelah Anda beli, Anda konsumsi, Anda mulai jualan. Bagi Anda yang masih belum punya uang kemampuan untuk beli produk, langsung jualan. Setelah Anda jualan, bagi yang sudah punya produk maupun belum produk, Anda juga harus tetap kembalikan sebagai investasi ikhtiar untuk Anda jaga kesehatan. Keuntungannya harus jadi produk lagi. Ya, jadi yang ini saya berharap kita punya kesepakatan yang sama, punya keyakinan yang sama, dan punya tindakan yang sama menuju kehidupan yang lebih sehat, lebih kaya, dan bahagia. Saya Daniel Listianto dari Sekolah Bisnis XYZ. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, salam hebat luar biasa.